Baiklah, mahasiswa sekalian, mari kita mulai perkuliahan pada malam hari ini. Diawali dengan menyampaikan Pangasnugara, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Pada malam hari ini merupakan perkuliahan ke-6 mata kuliah manajemen proyek pembangunan. Kita tinggal satu kali lagi kalau tidak salah baru akan dilakukan ujian tengah semester. Jadi pada malam hari ini, materi pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan perancangan proyek, termasuk bagaimana estimasi pembiayaannya, bagaimana melakukan perencanaan proyek, dan bagaimana estimasi pembiayaannya. Baiklah, Pak Agus bukakan screen-nya dulu pada kalian semua. Bisa dibaca, mahasiswa? Bisa, Pak. Bisa terbaca ya? Jadi kita akan berbicara tentang prosedur perencanaannya. Sebentar. Kita akan berbicara bagaimana prosedur perencanaannya dan bagaimana pembiayaannya. Pada pertemuan sebelumnya, kembali saya stressing ulang agar Anda ingat. Jadi ketika kita berbicara proyek, tentunya pijakan utamanya itu rencana jangka panjang, kemudian rencana jangka menengah, kemudian bagaimana rencana yang dibuat setiap tahun anggaran. Sekali lagi, setiap tahun anggaran. Nah, dari sana bisa diketahui bagaimana postur pembiayaannya pada tahun anggaran, satu tahun anggaran itu. Nah, baru disitulah akan masuk item-item program, kegiatan, maupun proyek. Itu yang ingin saya stressing kepada kalian semua. Jadi, bagaimana merancang proyek? Jadi, ada beberapa hal sebagai introduction, pendahuluan yang harus kita pahami bersama, yang harus Anda pahami. Jadi, ada beberapa hal penting dalam manajemen proyek berkaitan dengan prosedur perencanaannya. Pertama, ketepatan memilih bentuk institusi, bentuk tim dalam hal ini. Jadi apakah kegiatan proyek itu, ketika kita berbicara institusi publik, pada pertemuan sebelumnya Pak Agus katakan, apakah kegiatan atau proyek itu akan dikerjakan sendiri, swakelola, atau proyek itu akan dikerjakan oleh pihak ketiga. Tolong yang speakernya aktif di mute ya, Pak Agus tidak bisa cepat memastikan di mute-nya akun Anda ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya ketika kita berbicara ketepatan memilih bentuk tim atau institusinya, yang paling pasti timnya itu, lebih tepat timnya. Yang perlu dipertanyakan, yang perlu dicermati, apakah kegiatan atau proyek itu akan dikerjakan secara swakelola atau dikerjakan oleh pihak ketiga. Nah, ini yang penting Anda tentukan ketika kita berbicara prosedur perencanaan proyek. Jadi karena di institusi publik itu jenis kegiatannya ada yang kegiatan infrastruktur, ada yang bukan infrastruktur. Nah, kalau dia infrastruktur, memang ada yang swakelola. Tetapi itu biasanya nilainya di bawah 200 juta kalau regulasi di tempat kita. Boleh swakelola. Itu rujukan anggaran. Dan ketika menggunakan referensi atau rujukan kerumitan pekerjaan, kalau dia proyek itu pekerjaannya masuk kategori rumit, tidak mungkin dilakukan swakelola. Berarti dia di pihak ketigakan. Itu yang perlu Anda cermati. Jadi ini kaitannya dengan ketepatan Anda memilih bentuk timnya. Jadi apabila kegiatannya itu swakelola,
berarti Anda yang menyusun tim nanti. Tim ini tentunya dituangkan biasanya dalam keputusan kepala institusi atau kepala organisasi, kepala institusi publiknya misalnya. Jadi kalau proyek itu misalnya di dinas pendidikan misalnya, dinas pendidikan, berarti yang membentuk tim itu regulasinya minimal SK kepala dinas. Nah, tetapi ketika proyek itu dikerjakan oleh pihak ketiga, berarti kalau menggunakan regulasi di tempat kita, proyek itu harus dilelang. Bisa dipahami, mahasiswa? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Artinya apabila kegiatan atau proyek itu di pihak ketiga kan dilelang, berarti tidak perlu membentuk tim. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kemudian yang kedua, hal penting dalam memanajemen proyek berkaitan dengan prosedur penyiapan proyek. Memilih manajer proyek yang tepat. Nah, ini tentunya kita cermati dari perspektif manajemen publik, dari perspektif institusi publik, dari perspektif organisasi pemerintah. Jadi ketika bicara memilih manajer proyek yang tepat, dalam institusi pemerintah itu sudah pasti. Artinya apa? Artinya ketika barang itu, proyek itu diberikan kepada pihak ketiga, bukan swakelola, berarti yang melaksanakan kegiatan adalah pihak ketiga. Entah itu CV, PT, komanditor Venoskap, atau perseroan terbatas. Atau usaha dagang mungkin. Bisa juga UD, bisa ya. Biasanya alat tulis kantor dan lain sebagainya. Nah, artinya tanggung jawab itu berkaitan dengan proyek itu memang diberikan kepada pihak ketiga. Tetapi tanggung jawab seluruh kegiatan ada pada manajer di dalam institusi publik. Itu biasanya namanya pejabat pembuat komitmen kalau di Indonesia. Jadi sebenarnya dialah yang menjadi manajer di internal institusinya. Jadi segala sesuatu mulai dari perencanaan, eksekusi proyek, dan pertanggungjawaban proyek itu ada di pejabat pembuat komitmen. Itu biasanya di Indonesia eselon 3. Nah, di atasnya itu ada yang namanya pengguna anggaran, biasanya kepala dinas itu. Nah, ini kaitannya dengan manajer proyek. Jadi di dalam manajemen proyek pembangunan institusi publik, manajer proyek itu tergantung bagaimana proyek dilaksanakan. Sekali lagi saya ulangi, apabila proyek itu dilakukan swakelola, berarti manajernya ada di kantor pemerintah. Tetapi apabila proyeknya itu dikerjakan oleh pihak ketiga, pertanggungjawaban pelaksanaan ada di pihak ketiga. Tetapi segala sesuatunya itu tidak lepas dari tanggung jawab manajer yang sebenarnya ada sesuai dengan regulasi. Itu siapa? Pejabat pembuat komitmen, PPK namanya. Bisa dipahami? Pak, mau tanya. Ya, silakan. Gimana caranya kita nentuin kalau itu tuh termasuk lelang atau enggak, Pak? Dia termasuk apa? Dia itu masuk dilelang atau swakelola, itu gimana caranya Pak nentuin? Nah, bagus, pertanyaanmu bagus. Jadi apakah satu kegiatan itu akan dilelang, dikerjakan oleh pihak ketiga atau swakelola? Kan begitu. Nah, yang menjadi pijakan pertamanya, satu, kerumitan pekerjaan. Apakah pekerjaan itu masuk kategori rumit atau sedang atau tidak rumit? Itu satu. Dan ini bisa dicermati oleh pejabat pembuat komitmen dan pengguna anggarannya, kepala dinasnya, termasuk pasukan yang ada di bawahnya, stafnya. Jadi itu dia harus komunikasikan antara pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan stafnya. Apakah pekerjaan itu bisa diselesaikan sendiri atau tidak? Jadi apabila mereka menganggap pekerjaan itu tidak bisa dia kerjakan sendiri, artinya berarti dia masuk kategori bisa jadi cukup rumit, bisa jadi sangat rumit.
Kalau dia sudah sangat rumit dan tidak bisa dikerjakan sendiri, berarti di pihak ketiga kan. Bisa dipahami, Widi? Bisa, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. ya. Jadi itu patokannya. Sebenarnya patokan utamanya itu barulah menggunakan rujukan anggaran. Gitu loh. Bisa dipahami? Jadi biasanya anggaran itu yang kalau nilainya di bawah 200 bisa swakelola. Tapi kalau yang di atas 200 artinya kalau bisa yang di bawah 200 juga bisa dilelangkan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika kita berbicara prosedur merencanakan proyek, aktivitas integrasi dan koordinasi yang baik. Nah, ini yang saya katakan tadi. Apabila komunikasi dan koordinasinya pasukan aparatur itu, baik antar dinas badan maupun antar pegawai, antar ruang-ruangan, antar bidang, tentunya ini akan memberikan manfaat berkaitan dengan kualitas menentukan pilihan. Apakah mau dikerjakan sendiri atau swakelola atau dilelangkan. Tetapi ada plus minus ketika kita menggunakan swakelola dan tidak swakelola. Jadi kalau kita menggunakan swakelola, biasanya ini pekerjaan-pekerjaan yang bukan pekerjaan fisik biasanya swakelola. Misalnya penyusunan naskah akademik, kemudian bucket data biasanya, updating data biasanya bisa dilakukan secara swakelola. Nah, kalau menggunakan metode atau model swakelola, salah satu manfaatnya di sana akan ada terjadi transfer tidak hanya skill tetapi knowledge juga. Karena pasti dia akan melibatkan satu tim yang tidak hanya berasal dari kantor itu saja, tetapi akan melibatkan pegawai dari kantor lainnya. Biasanya seperti itu. Nah, di sini akan memberikan manfaat, akan bisa terjadi transfer knowledge dan skill kepada pegawai. Ada semacam seperti sebuah upaya untuk penguatan kapasitas aparatur. Bisa dipahami? Bisa dipahami mahasiswa? Bisa, Pak. Oke. Nah, itu yang perlu Anda cermati. Jadi ada 3 hal penting dalam manajemen proyek yang perlu dicermati: ketepatan memilih bentuk tim, memilih manajer proyek yang tepat. Nah, memilih manajer proyek yang tepat ini, kalau kita hubungkan dia dengan lelang, makanya di dalam lelang itu ada standarisasi. Ada kelui perusahaan yang bisa masuk ikut lelang berkaitan dengan urusan pekerjaan itu. Tidak semua perusahaan bisa ikut lelang, tergantung apakah dia punya kelui atau tidak, apakah dia punya clue atau tidak. Gitu loh. Ini kaitannya dengan memilih manajer proyek yang tepat itu. Kaitannya dengan lelang seperti itu. Nah, kemudian integrasi koordinasi yang baik ini tentunya tidak hanya dalam proses merencanakan, memilih rekanan, tetapi dalam proses juga mengawasi proyek itu. Ini yang perlu dicermati. Kemudian di luar hal tersebut, apa saja yang diperlukan lagi? Apa yang dikerjakan? Planning tentunya, perencanaan. Jadi perencanaan itu tentunya apa-apa hal-hal yang bersifat teknis, tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana pengendaliannya? Nah, ini yang paling penting. Makanya di dalam pengendalian proyek itu selalu ada laporan progres, tidak hanya per minggu, tetapi tidak hanya per bulan, tetapi per minggu juga ada laporan progresnya. Nah, semakin dia sering memberikan pelaporan, semakin bagus. Kenapa demikian? Karena pimpinan atau pihak organisasi yang punya kewenangan mengawasi juga akan mengetahui lebih cepat, lebih dini berkaitan dengan progres proyek itu. Bisa dipahami? Mahasiswa? Bisa dipahami? Sampai di sini ada yang ingin kalian sampaikan? Silakan. Belum ada? Saya lanjutkan. Lalu mengapa kita perlu merencanakan? Ada perlu prosedur tahapan dalam perencanaan. Jadi maksudnya itu apa? Menghilangkan atau mengurangi ketidakpastian. Jadi ketika kita memenuhi prosedur perencanaan, maka hal yang namanya tidak pasti itu bisa dikurangi. Meskipun sebenarnya
yang namanya eksekusi proyek itu tidak serta-merta harus mulus berjalan 100%. Karena dalam perjalanannya pasti saja ada hambatan, tantangan, rintangan. Apalagi tidak hanya proyek yang berkaitan dengan kegiatan infrastruktur, tetapi juga yang menggunakan brainstorming atau misalnya penyusunan kajian naskah akademik, kemudian updating data. Pasti ada hambatan dalam setiap proyek itu. Nah, tujuan melakukan mengikuti prosedur tahapan perencanaan adalah untuk mengurangi ketidakpastian berkaitan dengan aim atau tujuan proyek itu, maksud atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah proyek. Bisa dipahami, mahasiswa? Sawa. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kenapa kita perlu memenuhi prosedur perencanaan proyek? Memperbaiki efisiensi operasi. Jadi efisiensi itu penting sekali. Karena apabila organisasi besar, institusi besar, dia piawai dalam merumuskan, merencanakan proyek yang tidak hanya di tahapan perencanaan dia piawai, tetapi dia berbasis database yang valid, maka efisiensi ini akan semakin bisa dikuatkan. Ketika efisiensi ini berjalan, maka bisa dipastikan ada semacam penyelamatan anggaran. Anggaran-anggaran yang seharusnya tidak keluar, mubazir, bisa diselamatkan, sehingga itu nanti bisa bermanfaat untuk pos-pos kegiatan yang lain, untuk kegiatan proyek-proyek yang lain. Itu sebenarnya. Jadi tujuannya itu memang efisiensi dan efektivitas. Ya. Berikutnya, mendapatkan pemahaman yang lebih tepat tentang tujuan proyek. Jadi ketika kita melakukan tahapan-tahapan sebagaimana prosedur yang baik dalam merencanakan proyek, maka itu tidak hanya menjadi guidance, pedoman, tetapi dengan adanya matrik guidance itu, maka apa yang akan dilakukan secara periodik sudah bisa diketahui. Sehingga hasil akhirnya dan kapan proyek akan berakhir, itu bisa diestimasi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Yang berikutnya, yang keempat, memberikan dasar bagi pekerja, monitoring, dan pengendali. Jadi ketika kita sudah memiliki rencana yang jelas, kemudian disiapkan segala sesuatunya, termasuk time series, matrik, proyek, maka ini akan memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengawasi proyek, termasuk mengadvokasi proyek, termasuk mungkin pemilik anggaran yang tertinggi. Misalnya kalau di kabupaten kota, kekuasaan pengelolaan keuangan itu ada pada kepala daerah. Jadi dia bisa ngecek sampai di mana sebuah proyek itu. Bisa dipahami? Sampai di sini ada yang ingin kalian sampaikan, tanyakan, silakan. Belum? Saya lanjut, mahasiswa. Saya lanjut. Ya, silakan. Siapa? Silakan, mahasiswa. Tadi Widi, sekarang siapa? Ada yang bertanya? Halo? Belum ada? Belum ada, Pak. Saya lanjutkan. Jadi lingkup pekerjaan prosedur perencanaan seperti apa? Perencanaan dan pengendalian sebelum proyek dimulai. Apa yang dilakukan? Salah satunya misalnya begitu daftar perincian anggaran diterima, itu bagaimana pejabat pelaksana teknis kegiatan, staf lini, pejabat struktural paling lini di institusi itu menyusun harga perkiraan sendiri. Salah satunya seperti itu. Kemudian selama proyek berlangsung apa yang dilakukan? Tentunya selama proyek yang berlangsung, pastinya mereka mengamati, mengawasi sampai di mana pelaksanaan pekerjaan. Jadi biasanya kalau di Indonesia, studi di Indonesia, biasanya laporan monitoring dan evaluasi itu disampaikan pada awal bulan biasanya di Indonesia. Jadi awal bulan misalnya sekarang bagaimana progres sebuah proyek sampai bulan Maret kemarin, biasanya di minggu pertama bulan April dilaporkan oleh
pejabat yang memiliki proyek itu. Biasanya pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat pembuat komitmen. Itu biasanya. Itu untuk studi di Indonesia. Jadi sebelum proyek dimulai, dia tentunya menyusun tim, kemudian membuat harga perkiraan sendiri, kemudian kalau dia dilelang, berarti dia menyiapkan dokumen untuk disampaikan kepada panitia lelang atau ULP. Kalau dia proyeknya besar, berarti dia serahkan kepada unit layanan pengadaan yang ada di institusinya. Jadi kalau dia swakelola, biasanya ada panitia sederhana yang ada di masing-masing institusi. Itu ada biasanya panitia lelang sederhana, hanya 3 orang biasanya itu ada di setiap institusi, kalau bicara institusi publik di Indonesia. Itu yang dilakukan sebelum proyek dimulai. Nah, kemudian selama proyek berlangsung, jadi ketika dokumen kontrak ditandatanganin, kemudian diterbitkan surat perintah mulai kerja, maka sejak itulah pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat pembuat komitmen mulai mengawasi pekerjaannya. Jadi rencana berapa lama pekerjaan akan diselesaikan itu setiap bulan harus dilaporkan, dan pelaporannya biasanya dilakukan seperti yang Pak Agus katakan tadi. Untuk kegiatan sampai bulan Maret 2020 itu biasanya dilaporkan pada minggu pertama bulan April. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, selama proyek berlangsung, tentunya si pejabat pelaksana teknis kegiatan yang memiliki pekerjaan itu, dia mengamati apakah yang dikerjakan itu sudah sesuai dengan standar-standar yang telah dibuat. Gitu loh. Kalau misalnya bicara tentang misalnya infrastruktur, misalnya gedung, apakah pondasinya sudah benar ukurannya, kemudian pilar-pilarnya sudah sesuai dengan rencana atau tidak, dindingnya seperti apa, campuran semennya seperti apa, itu kalau yang infrastruktur. Nah, kalau yang bukan infrastruktur misalnya, jadi misalnya penyusunan ranperda misalnya, itu salah satu proyek yang bukan infrastruktur. Sampai di mana tahapan kegiatan penyusunan ranperda itu? Apakah sudah melakukan sosialisasi? Apakah sudah ada fokus grup diskusi dan lain sebagainya? Ya, bisa dipahami, mahasiswa? Bisa, Pak. Oke, kemudian yang berikutnya, perencanaan dan pengendalian. Koreksi pada saat terjadi perbedaan antara rencana dan pelaksanaan. Nah, ini yang paling penting. Jadi salah satu fungsi yang melekat pada pemilik pekerjaan, mengawasi juga, apabila apa yang dilakukan berkaitan dengan proyek itu belum sesuai atau tidak sesuai dengan rencana yang dibuat, maka pada saat itulah kesempatan untuk melakukan perbaikan. Bisa dipahami? Sehingga tidak sampai menimbulkan masalah yang lebih berat lagi di depan. Nah, itu salah satu hal yang perlu dicermati berkaitan dengan perencanaan dan pengendaliannya. Kemudian hal itu ditujukan untuk kembali lagi mengurangi ketidakpastian tentang apa yang akan dihasilkan dari pengerjaan proyek itu. Jadi 3 hal di atas, kemudian slide sebelumnya juga, esensinya yang penting adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Sehingga apa yang mencapai tujuan dan maksud dibuatnya proyek itu bisa tercapai. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Sampai di sini, ada yang ingin kalian sampaikan? Belum, saya lanjutkan. Lalu bagaimana tahapan perencanaan proyek? Prosedurnya seperti apa? Aktivitas ini dikerjakan setelah proyek ditandatangani. Itu yang Pak Agus katakan tadi. Setelah DPA ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka mulailah tahapan perencanaan proyek itu. Menentukan tujuan proyek dan kebutuhannya. Dalam hal ini, perlu ditentukan hasil akhir proyek. Jadi, apa, entah itu bentuk barang atau jasa. Apakah proyek itu akan menghasilkan barang atau jasa? Bisa dipahami? Mahasiswa? Bisa. Hasil akhir proyek pasti 2.
entah itu dalam bentuk barang atau jasa. Gitu loh. Contohnya misalnya proyek pembelian ATK. Hasil akhirnya kan terselenggaranya pengadministrasian pada suatu kantor. Berarti itu jasa. Dalam proyek itu pasti beli alat tulis. Kantor salah satunya itu. Kemudian juga pemenuhan sarana yang berkaitan dengan kebutuhan kantor. Bisa dipahami? Bisa dipahami Mas Yusa? Pak. Nah, itu hasil akhirnya seperti apa proyek itu? Apakah hasil akhirnya berupa barang atau jasa? Kemudian yang kedua, waktu. Kalau biasanya kalau jasa administrasi perkantoran waktunya pasti dia 12 bulan. Karena kantor itu harus berlangsung 12 bulan. Mulai Januari sampai Desember. Itu contoh yang jasa hasilnya. Ya. Tapi dia membeli barang pekerjaannya. Aktivitasnya beli barang dia itu. Ya. Kemudian waktu. Kalau bicara infrastruktur misalnya. Apakah proyek itu digarap 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan? Itu harus jelas. Ya. Dan ini harus sesuai dengan pembiayaannya, mencukupi biayanya. Nah, antara waktu dan biaya tentunya tidak lepas dari desain gambar kalau infrastruktur. Kemudian yang berkaitan dengan biaya, yang perlu Anda cermati dan ingin saya stressing kepada kalian semua, biaya proyek ini harus sesuai dengan standarisasi. Maka dari itulah untuk studi di Indonesia, Kementerian Keuangan selalu mengeluarkan standar biaya masukan. Di sana sudah dicantum, peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan setiap tahun anggaran. Jadi untuk biaya tahun 2022 ini dia sudah terbitkan di akhir tahun 2021. Di dalam peraturan Menteri Keuangan itu ada harga-harga barang, mulai dari kancing peniti sampai harga kapal terbang, pesawat ada. Itu satu. Kita ketika bicara standarisasi biaya. Kemudian setiap pemerintah provinsi, setiap gubernur mengeluarkan standarisasi sendiri juga. Setiap kabupaten kota juga mengeluarkan standarisasi harga. Tetapi yang perlu kalian cermati, apa yang diterbitkan oleh kepala daerah kabupaten kota tidak boleh benturan dengan provinsi gubernur, dan mereka juga tidak boleh isinya itu bertentangan dengan Kementerian Keuangan. Dan hal yang namanya kasus temuan-temuan tindak pidana korupsi biasanya permasalahannya di pembiayaan ini. Contohnya misalnya terjadi markup harga. Maka dari itulah sejak reformasi ini di Indonesia ada standar harga barang. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Dan beberapa tahun belakangan ini, kalau tidak salah 3 tahun, 4 tahun belakangan ini sudah muncul yang namanya electronic catalog, e-katalog. Jadi rekanan-rekanan itu sudah merilis harga barang-barang sesuai dengan produk mereka masing-masing. Mulai dari kancing peniti sampai pesawat terbang mungkin. Ya, tapi Pak Agus belum pernah baca kalau ada pesawat terbang. Ya, tapi kalau peraturan Menteri Keuangan setiap tahun Pak Agus baca. Jadi patokan berbelanja itu e-katalog itu. Jadi memang sudah disiapkan sedemikian rupa sistem pembiayaan proyek di Indonesia ini, terutama proyek-proyek pemerintah itu, diusahakan untuk meminimalisir sekali terjadinya tindak pidana korupsi. Ada unit layanan pengadaan ULP, kemudian ada standarisasi harga, ada e-katalog. Jadi kalian seandainya jadi pejabat publik, besok entah jadi pejabat pelaksana teknis, entah jadi kepala bidang atau kepala bagian, entah jadi pengguna anggaran atau kepala dinas, Anda harus mencermati aspek pembiayaan ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ya memang mestinya ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua berkaitan dengan tadi saya bicara pembiayaan,
kemudian ada unit layanan pengadaan, kemudian ada proyek infrastruktur. Memang secara regulasi di tempat kita ada hal kritis sebenarnya yang menjadi pemikiran besar saya sebagai pengajar, sebagai dosen Anda berkaitan dengan implementasi pengadaan barang dan jasa ini, terutama infrastruktur. Mekanisme di tempat kita ini kan siapa yang menawar paling murah dia menang. Sebenarnya ini memiliki kelemahan yang perlu kita cermati bersama, karena belum tentu rekanan atau perusahaan yang menawar infrastruktur paling murah itu sebenarnya paling bagus bisa melakukan pekerjaan. Pak Agus tidak setuju sebenarnya dengan konsep dan regulasi itu. Karena apa? Karena tentu saja ketika dia membuat anggaran yang sangat minimal sekali, yang jauh dari pagu yang sudah dirancang oleh para perancang proyek itu, kalau perancangan proyek kan pasti menggunakan ada standarisasinya, itu sudah ada hitung-hitungan baku. Katakanlah misalnya proyek itu rasionalnya itu nilainya 1 miliar, tapi rekanan itu bisa menawar sampai 600 juta misalnya, atau 700 juta lah. Nah, karena mekanisme kita kan yang menawar paling murah itu yang akan menang. Nah, ini tentunya kalau menurut kacamata konseptual Pak Agus, ini tidak benar sebenarnya. Karena ketika proyek senilai 1M ditawar 700 juta, itu pasti akan banyak volume proyek itu yang akan dikurangi. Nah, ini memang menjadi masalah, masih menjadi masalah dan perlu kita kaji bersama berkaitan dengan regulasi ini. Seharusnya yang menang itu menurut kacamata Pak Agus, siapa dari rekanan itu yang menawar paling dekat angkanya dengan 1 miliar itu. Entah dia dekat dalam artian lebih sedikit atau dia dekat kurang sedikit. Karena itulah sebenarnya yang paling rasional menawar. Jadi bukan yang paling murah sekali. Karena yang paling murah sekali itu yang Pak Agus katakan akan rentan dia mengurangi volume proyek itu. Bisa dipahami? Mahasiswa? Bisa, Pak. Jadi saya harap nanti seandainya Anda nyati pejabat, itu yang perlu Anda pikirkan. Karena fenomena ini perlu kita potong. Gitu loh. Karena tentunya itu nilainya kan sangat jauh sekali. 1 miliar bisa ditawar 700 juta. Berarti kan ada spelling 300 juta. Berarti begitu besar volume pekerjaan yang akan dikurangi itu. Jadi tidak sesuai dengan tujuan dan maksud dibuat proyek itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalian tanyakan. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan. Silakan. Mungkin saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Namamu siapa, mahasiswa? Silakan. Oji Rahman, Pak. Ya, Koji. Apa Koji yang mau ditanya? Yang ingin saya tahu, misalkan ada proyek ini, Pak, mangkrak. Ya. Terus dananya apakah dikembalikan atau gimana, Pak? Kalaupun dikembalikan, bagaimana prosedurnya, Pak? Terima kasih, Pak. Oh, jadi ada proyek, dananya besar, tapi ternyata ditawar murah, itu ya? Begitu maksudmu? Iya, Pak. Jadi seperti yang Pak Agus katakan, di DPA, daftar perincian anggaran di DPA, anggaran itu misalnya proyek itu nilainya 1M. Kemudian yang menang lelang 700 juta. Sisanya kan 300 juta kan. Itu nanti akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran, silpa namanya. Itu silpa itu nanti ditentukan pada saat melakukan perubahan anggaran, biasanya di bulan Agustus. Apakah uang itu akan digeser ke tempat lain, entah itu ke satu kantor itu atau ke kantor lain. Itu tergantung kepala daerah nanti. Yang tentunya itu akan menjadi bahan rapat antara eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah dengan DPRD. Bisa dipahami? Nggak hilang uangnya. Bisa, Pak. Nah, tapi kalau itu terjadi, itu yang Pak Gus katakan tadi, berarti volume proyek itu pasti berkurang. Sehingga perlu kita duga, jangan-jangan praktek itu yang menjadikan banyak proyek mangkrak di tanah air kita ini. Jangan-jangan itu. Bisa dipahami, Mas Yura? Bisa, Pak. Oke, adik-adik, waktu sudah habis. Jadi nanti saya upayakan untuk memposting ini di LMS kita. Silakan Anda buka, Anda baca sebagai bahan untuk UTS nanti. Jadi apabila dalam perkuliahan ini ada yang kurang baik atau kurang salah Pak Gus sampaikan, Pak Gus mohon maaf. Akhirnya saya tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om, Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam, wabarakatuh. Pak. Selamat Terima malam. kasih. Pak, Dr.